Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewita Maharani dari Prodi Manajemen UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pagi setelah proklamasi, Jakarta masih hangat dengan kabar kemerdekaan. Di sebuah ruang sidang yang sederhana, para tokoh berkumpul dan memutuskan arah besar negeri yang baru lahir. Tanggalnya 18 Agustus 1945, di sana Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan Pancasila ditempatkan di pembukaan sebagai dasar negara. Kalimat-kalimatnya singkat, tetapi maknanya panjang, tentang Tuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sejak saat itu, kita punya kompas bersama, bukan sekedar simbol, melainkan pegangan untuk menata cara hidup sebagai bangsa. Perjalanan tidak selalu mulus. Beberapa tahun kemudian, Indonesia menempuh jalur yang berbeda menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS. Eksperimen federal ini singkat, lalu negara kembali pada bentuk kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Seolah bangsa ini sedang mencari posisi duduk yang paling pas. Kursinya boleh digeser, susunannya boleh diubah, tetapi ruang besar bernama Indonesia tetap harus terasa utuh dan nyaman bagi semua. Memasuki akhir 1950-an, situasi politik menemui kebuntuan. Melalui Dekret 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali, membuka fase demokrasi terpimpin. Di sini, kita belajar bahwa stabilitas seringkali menuntut kepemimpinan yang kuat. Namun, kepemimpinan yang kuat juga perlu diimbangi aturan main yang jelas dan lembaga yang sehat agar suara rakyat tidak larut oleh suara satu orang. Setelah itu, Orde Baru menekankan stabilitas dan keseragaman nilai lewat penataran P4 dan kewajiban asas tunggal. Tujuannya baik, membudayakan ke Pancasila, tetapi caranya membuat ruang dialog mengecil. Akhirnya, reformasi 1998 datang. Sebagai koreksi besar, Pancasila ditegaskan lagi sebagai dasar negara, sementara konstitusi diperbarui agar lebih demokratis, menjunjung HAM, dan membatasi kekuasaan agar tidak menumpuk di satu tempat. Di tahun-tahun terakhir, negara membentuk BPIP untuk mengordinasikan pembudayaan Pancasila. Tantangan baru muncul, yaitu polarisasi di media sosial, hoaks, dan gesekan identitas. Nilai yang dulu dirumuskan di ruang sidang, kini harus diuji di ruang digital, tempat di mana informasi bergerak cepat, kadang tanpa jeda untuk berpikir jernih. Namun, justru disitulah Pancasila diuji. Apakah kita tetap bisa setia pada kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah, atau ketika jempol kita lebih cepat dari kepala kita? Dari semua momen dalam perjalanan itu, ada satu peristiwa yang layak dijadikan jangkar cerita, yaitu ketika pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Ia adalah pintu resmi yang memasukkan Pancasila ke dalam bangunan negara. Sebelum hari itu, Pancasila masih berupa gagasan yang diperdebatkan. Setelahnya, Pancasila menjadi dasar yang mengikat dan menuntun. Dari sana, mengalir konsekuensi. Setiap kebijakan publik, lembaga negara, hingga praktik berdemokrasi, idealnya bergerak sejalan dengan nilai-nilai itu. Jika suatu saat kita tersesat, ketika kekuasaan terlalu berat sebelah, ketika perbedaan diperuncing, atau ketika hak asasi abaikan, pada tanggal 18 Agustus 1945, seperti mengajak kita kembali. Ingat, fondasimu di sini, arahnya. Apa yang bisa kita petik dari momen pendirian itu? Pertama, persatuan bukan berarti seragam. Persatuan berarti memilih tinggal dalam satu rumah besar. Meski dindingnya ditempeli beragam warna dan hiasan, kita sepakat pada atap yang sama, karena hujan dan panas akan datang bergantian. Kedua, musyawarah bukan sekadar duduk bersama. Musyawarah adalah kesediaan mendengar, menahan diri, dan menerima bahwa keputusan bersama kadang tidak 100% cocok dengan kemauan pribadi. Ketiga, kemanusiaan dan keadilan sosial bukan jargon. Keduanya adalah ujian harian.
Apakah kebijakan berpihak pada mereka yang paling rentan? Apakah pelayanan publik ramah dan mudah diakses? Apakah perbedaan keyakinan dilindungi dan dihormati? Itu akan terjawab. Keempat, ketuhanan yang inklusif. Negara mengakui ruang sakral dalam diri warganya tanpa membiarkan keyakinan mayoritas menindas yang lain. Ia relevan untuk kita sekarang. Semua nilai itu tidak berhenti di buku pelajaran dan untuk anak-anak yang akan mengisi negeri ini besok. Sekian dari materi yang telah saya bahas hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan yang saya lakukan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.